Selamat pagi semuanya. Pada pertemuan pada kali ini saya mau membahas peralatan atau kelengkapan menggambar ya. Yang pertama itu adalah kertas gambar ya. Kertas gambar, kalau saya biasanya menggunakan kertas gambar yang seperti ini, yang sketchbook ya, yang ada lem-lemannya seperti ini ya. Mereknya boleh apa saja, tetapi diusahakan kalau beli yang seperti ini ya. Kemudian cari yang permukaannya yang licin, diusahakan cari yang licin supaya nanti dalam pengerjaan tidak mudah kotor. Karena kalau permukaannya yang kasar, kadang kalau kita coba kita raba permukaannya kasar, itu biasanya nanti dalam kita gambar itu akan mudah kotor ya. Kemudian kenapa kita pilih yang sketchbook yang seperti ini, supaya ketika gambar kita itu salah, misalnya ini saya misalnya nggak bikin, saya bikin garis, misalnya saya bikin garis ya seperti ini. Wah, ternyata salah, berarti saya tinggal saya balik seperti ini ya. Kita lanjutkan di halaman berikutnya, atau tinggal kita sobek saja ya, seperti ini ya. Kok seperti ini, seperti itu ya, mohon maaf atau selenco ya, karena banyak suara-suara di luar, kadang kita konsentrasinya kurang. Jadi seperti itu ya, lebih mudah. Selesai, disobek, buang, ganti kertas baru. Salah lagi, sobek lagi, buang lagi. Oke, seperti itu ya kertasnya. Kita siapkan seperti ini ya. Silahkan nanti mencari atau membeli di toko alat tulis ya. Saya tidak menentukan mereknya apa, tapi silahkan sesuai dengan apa ya, istilahnya keinginan masing-masing. Oh, saya sukanya merek ini, saya sukanya merek ini, tetapi diusahakan spesifikasinya, karakter kertasnya seperti ini ya. Garis segitiga seperti ini, satu pasang ya. Jadi kalau kita beli penggaris itu sepasang, jangan beli penggaris itu cuma satu ya. Dan jangan yang kecil, diusahakan yang besar ya, sehingga kalau kita nanti narik garis itu ya, narik garis dari ujung sampai ujung paling tidak bisa ketemu. Cuma kebetulan punya saya ini yang agak kecil ya, yang ukuran sedang. Jadi kalau bisa, biasanya ada ukurannya, paling tidak kita beli ukurannya yang 10 ya. Kemudian ada selanjutnya pensil ya. Di sini saya pakai pensilnya, ada pensil H, mungkin kelihatan ya sedikit ya. Nah, ini pensil H. Kenapa pensil H? Supaya kalau kita gambar, ternyata gambar kita ada salah dan sebagainya, itu mudah dihapus ya. Jadi kemudian lebih enak karena tidak terlalu tebal dibandingkan ke pensil yang 2B ya. Jadi kalau kita misalnya garis ya, diusahakan menggunakan pensil itu ada caranya. Posisinya kurang lebih adalah 60 derajat kemiringannya. Jadi tidak boleh vertikal lurus seperti ini ya, atau terlalu roboh ya, paling tidak 60 derajat, sehingga nanti hasilnya bagus dan mudah dihapus atau dihilangkan, tidak membekas. Tapi kalau pakai pensil 2B ya, misalnya pakai pensil 2B, pasti nanti akan membekas. Sebagai contoh ini ya, ini kalau saya hapus pasti ada bekasnya, kelihatan nggak ya? Ini kelihatan ya, ada bekasnya. Jadi seperti itu fungsinya. Kemudian selanjutnya ada Marlboro
minimal huruf. Yang digunakan adalah yang ukuran 3 mm ya, digunakan nanti untuk membuat atau menulis tulisan yang ada di kertas gambar. Kemudian oh iya, tadi kalau pensil untuk awalnya kan pakai 2B. Nanti kalau jika gambarnya sudah jadi, kita menggunakan pensil 2B ya, yang biasa ya, 2B ya, pensil 2B seperti ini biasa ya. Mohon maaf ini sampelnya jelek ya. Kemudian ada pensil mekanik ya, di sini ada pensil mekanik ya, ukuran 5 mili ya, atau 0,5 ya. Kalau kita ini untuk menulis di 0,3 ini bisa masuk ya, tetap bisa kita gunakan, walaupun seharusnya pakai yang ukuran 3 mili juga, tetapi saat ini susah nyari pensil yang 0,3 ya, jadi kita gunakan yang 0,5, penggarisnya tetap ukuran 3 mili ya. Istilahnya ya kita paksakan, enggak apa-apa ya, yang penting bisa kita gunakan. Kemudian ada jangka ya, jangka ada beberapa ya, ada yang seperti ini jangka ya, ada adaptornya. Fungsinya untuk apa? Untuk kombinasi, bisa kita kasih pensil ya, kita pasang seperti ini pensil, atau untuk nantinya kita kasih drawing pen ya, karena nantinya kalian tetap akan menggunakan drawing pen. Jika gambar sudah jadi, kalian tetap harus menggunakan drawing pen supaya hasilnya nanti lebih rapi. Nah, kita combine seperti ini bisa ya. Ya, ini contoh, tapi diusahakan kalau nanti dalam menggunakan jangka, jangan menggunakan yang hanya yang kecil ini aja, diusahakan tetap menggunakan yang besar supaya nanti lebih mudah ya. Jangan juga, kalau bisa jangan yang kecil ya, ini juga, ini kecil bagi saya ya, meganginya kesulitan karena bendanya kecil ya, hampir sama seperti yang tadi ya. Diusahakan ya beli yang besar seperti ini ya, tidak usah, saya tidak meminta mereknya, tapi ini kebetulan ada mereknya ya, tidak usah diperhatikan mereknya, kurang lebih yang seperti ini ya. Kalau nggak salah kodenya berapa ya, 403 ya kodenya ya. Kalau kita beli itu kodenya yang 403 ya. Kalau yang 405 ada tambahannya ya, tapi intinya butuhnya jangkanya saja. Nah, bagaimana menggunakan jangkanya atau fungsinya? Nah, di sini ini adalah tuasnya atau pegangannya supaya nanti kita megangnya enak. Ini ada jarumnya, kemudian ini ada pensilnya. Nah, untuk pensil ya, saya taruh di sini ya. Pensil ini diusahakan arahnya ke dalam ya, seperti ini bisa dilihat. Nah, ini kan ujungnya ke dalam ya, tidak seperti ini, tidak seperti pensil ini. Nah, kalau ini ke dalam ya, maksudnya apa? Supaya garisnya yang kita buat nanti stabil, tidak berubah ketika mungkin ujungnya ini tumpul ya. Ya, diusahakan nanti jika kita mau buat lingkaran yang kecil ya, kalau kita mau bikin lingkaran yang kecil, ini tinggal ditekuk ke dalam, jarumnya juga dilipat agak ke dalam, supaya ketika kita buat sebuah lingkaran yang kecil itu mampu ya. Nah, seperti ini. Nah,
kita mau bikin lingkaran yang kecil, misalnya R nya 2. Nah 2 tadi kita gunakan coret sedikit ya. Nah bisa kan menggunakan jangka yang besar. Pada prinsipnya motornya juga tetap kita pegang tuasnya ini ya, tapi jika R nya besar, kita bikin sebuah lingkarannya besar ya, ini kita luruskan saja ya, kita akan kuatkan lagi ya, prinsipnya tetap kita pegang ini. Kemudian kita bikin R, kita tentukan titiknya di mana, kita taruh titiknya di sini misalnya, baru kita putar. Nah memutarnya pun tetap kita geser atau kita putar tuasnya ini ya, tuasnya ini yang kita putar ya, seperti ini kita putar, tidak boleh terus ini nanti sambil miring seperti ini, itu tidak boleh ya, jadi akan tetap tegak ya. Contoh tetap tegak seperti ini. Nah seperti itu hasilnya, tetap tegak ya, tidak boleh ini tuh. Contoh posisinya seperti ini sambil miring. Nah ya di sini sering loncat, tapi ini kebetulan enggak ya, tinggal yang memakai ya, tapi diusahakan tetap ini tetap vertikal ya, tetap vertikal seperti ini ya. Misalnya udah nancap di kertas, diputar seperti ini ya. Dan kemudian untuk menggambar menggunakan jangka ini diusahakan jarum dengan pensilnya tingginya tidak sama ya, lebih panjang sedikit jarumnya supaya nanti kalau sama berarti jarumnya tidak bisa masuk, tapi kalau lebih panjang jarumnya